B. Kesejahteraan karyawan. Karyawan adalah salah satu pilar penting bagi setiap perusahaan. Karyawan perlu dikelola agar tepat, produktif. Selain memiliki keterampilan, karyawan juga mempunyai pikiran, perasaan, status, keinginan, dan latar belakang yang berheterogen serta kondisi yang berbeda-beda. Kesejahteraan karyawan memiliki komponen penting dari lingkungan kerja dan organisasi yang sehat. Perusahaan yang mempromosikan kesejahteraan memudahkan karyawan untuk mengelola tingkat stres. Pengertian kesejahteraan karyawan menurut Daler Yonder. Kesejahteraan dipandang sebagai uang bantuan lebih lanjut kepada karyawan, terutama mereka yang sakit. Uang bantuan untuk tabungan karyawan berupa saham, asuransi, perawatan rumah sakit, dan dana pensiun. Program kesejahteraan karyawan adalah tunjangan-tunjangan dan peningkatan kesejahteraan yang pemberiannya tidak berdasarkan kinerja pegawai, tetapi didasarkan keanggotaannya sebagian dari organisasi. A. Tujuan program kesejahteraan ada 5 sebagai berikut. 1. Untuk meningkatkan kesetiaan dan ketertarikan pegawai kepada perusahaan. 2. Memberikan ketenagaan dan pemudahan kebutuhan bagi pegawai. 3. Memotivasi semangat kerja, disiplin, dan produktivitas kerja. 4. Menurunkan tingkat absensi dan turnover pegawai. 5. Menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik serta nyaman. B. Manfaat program kesejahteraan. 1. Penarikan tenaga kerja lebih efektif. 2. Peningkatan semangat kerja dan kesetiaan. 3. Penurunan turnover karyawan dan absensi. 4. Pengurangan pengaruh serikat karyawan. 5. Pemasukan kebutuhan karyawan. Cara meningkatkan kesejahteraan karyawan. 1. Perhatikan keluhan karyawan. HR dapat melakukan pendekatan dengan karyawan untuk mencari tahu apa keberatan yang dialami mereka. Kedua, tentukan fasilitas yang diberikan. Setelah mengetahui keluhan karyawan, HR dapat membuat daftar bentuk fasilitas yang dapat ringankan beban mereka. 3. Analisa programnya. Selanjutnya, analisa dan evaluasi programnya tidak kalah penting. 5. Pilar kesejahteraan karyawan beserta. 1. Kesehatan fisik. 2. Kesehatan mental. 3. Kesehatan keuangan. 4. Kesehatan sosial. 5. Profesionalitas. Berikut adalah beberapa contoh program kesejahteraan karyawan yang diberikan perusahaan. 1. Kompensasi yang sesuai dengan tanggung jawab. 2. Kelengkapan fasilitas kerja. 3. Asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja. 4. Cuti dan libur yang sesuai. 5. Pemenuhan hak karyawan lainnya. 6. Apresiasi prestasi karyawan. C. Komponen-komponen program kesejahteraan. Program kesejahteraan terdiri atas 2 komponen utama berikut. 1. Kompensasi yang berkaitan langsung dengan prestasi kerja pegawai. 2. Kompensasi yang tidak berkaitan langsung dengan prestasi kerja pegawai. Dalam praktiknya, program kesejahteraan dibagi menjadi 2 sebagai berikut. 1. Jenis-jenis penghargaan kepada
kepada pegawai. Penghargaan terdapat pegawai dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok berikut. A. Pembayaran untuk waktu tidak bekerja. B. Perlindungan ekonomis terhadap bahaya. C. Pelayanan pegawai. D. Pembayaran yang dituntun oleh hukum. 2. Program tunjangan dana peningkatan kesejahteraan dapat dikategorikan menjadi 5 sebagai berikut. A. Pembayaran upah tidak bekerja dengan alasan tertentu. B. Jaminan terhadap risiko kerja. C. Program peningkatan kesehatan dan kesejahteraan. 3. Jaminan sosial. Jaminan sosial adalah bentuk perlindungan untuk menjamin agar seluruh rakyat mendapat kebutuhan desa yang layak. Jaminan sosial masuk dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal tahun 1948 yang ditegaskan kembali dalam Konvensi ILO nomor 102 tahun 1952. Adapun sistem jaminan sosial nasional dengan menambah jenis program jaminan sosial menjadi A. Jaminan kesehatan. B. Jaminan kecelakaan kerja. C. Jaminan hari tua. D. Jaminan pensiun. E. Jaminan kematian. Dan F. Jaminan kehilangan pekerjaan. Program-program jaminan sosial tersebut diselenggarakan oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. A. Dasar hukum pembentukan sistem jaminan sosial nasional di Indonesia. 1. Bahwa setiap orang berhak untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Kedua, bahwa untuk memberikan jaminan yang menyeluruh. Ketiga, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk undang-undang tentang sistem jaminan sosial nasional. B. Prinsip sistem jaminan sosial nasional. Adapun prinsip penyelenggaraan berdasarkan pada prinsip berikut ini. 1. Gotong royong. Artinya, peserta yang mampu membantu peserta lain yang kurang mampu. Kedua, keterbukaan, kehati-hatian, dan akuntabilitas. Artinya, prinsip ini diterapkan dalam pengelolaan dan pengembangan dana. 3. Kepesertaan bersifat wajib. Artinya, tujuan adalah agar seluruh masyarakat terlindungi. C. Jenis-jenis jaminan sosial. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS adalah badan hukuman publik yang berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS terbagi menjadi 2 lembaga besar, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 1. BPJS Kesehatan. Berikut tugas BPJS Kesehatan diantaranya: A. Menerima pendaftaran. B. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja. C. Menerima bantuan iuran dari pemerintah. D. Mengelola dana untuk kepentingan masyarakat. E. Mengumpulkan dana dan mengelola data peserta. F. Membayarkan manfaat dan atau membiayai pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, G. Memberikan informasi tentang penyelenggaraan kesehatan masyarakat. BPJS Ketenagakerjaan. Adapun 4 jenis BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut. Yang pertama ada pekerjaan upah. Yang kedua ada pekerja bukan penerima upah.
Yang ketiga ada pekerja jasa konstruksi, serta yang terakhir ada pekerja migran Indonesia. Adapun manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama ada jaminan kecelakaan kerja atau JKK, yang kedua ada jaminan hari tua atau JHT, yang ketiga ada jaminan pensiun, yang keempat ada jaminan kematian. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS. Adapun tugas-tugas dari BPJS sebagai berikut. A. Memungut iuran program jaminan sosial. B. Menerima bantuan iuran program jaminan sosial. C. Mengelola dana jaminan sosial peserta jaminan sosial berdasarkan prinsip-prinsip jaminan sosial yang menjadi tanggung jawabnya. Menetapkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai. E. Melakukan inspeksi, kontrol, dan menghentikan pelayanan atau pemberian manfaat jaminan sosial kepada peserta dari pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional. F. Membuat kesepakatan dengan asosiasi pemberian pelayanan kesehatan tingkat nasional maupun daerah mengenai besarnya pembayaran kepada fasilitas kesehatan. G. Membuka atau menghentikan kontrak kerja dengan pemberi pelayanan kesehatan. H. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhan dalam pembayaran iuran dari pendaftaran kerja lebih dari 3 bulan.